Nah, jujur firman Tuhan yang Tuhan berikan adalah shalom. Karena kita sering berkata shalom. Sering saya juga jawab teman-teman, shalom Bu Vicky, shalom di WA, shalom. Tapi Tuhan mau shalom bukan hanya sekedar kata-kata begitu saja, kata salam, hai atau halo. Tapi ini shalom, benar-benar ada aliran shalom. Ya. Tadi ya, sebelum semalam itu tidur di showground, lalu pulang ke Castle Hill. Ya, mesti siap-siap untuk hari ini ibadah siap. Tapi ada lagi masalah. Buka kulkas, mati. Wow, nanti membersihkan satu kulkas lagi nggak jadi siap khotbah ya. Wow, itu sudah PR. Terus dilihat semua mati, yang power aja. Lampu nyala, tapi power semua seluruh power di rumah itu mati. Wah, untuk suami tukang listrik. Berbahagialah suaminya nggak pendeta. Pasti tukang listrik, jadi kalau ada masalah listrik, wah dia langsung, wah ini mesti cari di mana masalahnya. Yang apa yang membuat ini jeglek? Ya, kalau bahasa Jawa jeglek itu artinya cacat itu kan. Oh, ya, oh. Ya, jadi mesti cek semua. Saya pasang HP, dia masuk ke bawah, ada di garasi itunya, panelnya. Lalu dia komando saya. Ayo, on kan, off kan, satu, sudah. Masih belum, masih jelek terus, masih mati terus. Ya, betul-betul dikasih PR sebelum hari ini. Tapi karena coba film ini saya bilang shalom. Itu tiba-tiba hebat nggak kata shalom. Tapi saya katakan dalam bahasa Indonesia. Jadi, tapi harus kita teliti yang mana. Jadi dia sudah naik semua ruangan, semua kamar. Banyak sekali itu cop-copannya ada di studio 1, studio 2, studio 3, ada di kamar 1, kamar 2, kamar 3, ada seluruh dapur dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah nyala masih belum puas kan? Ini apa yang membuat? Jadi dicoba tempat. Wih, jelek lah. Tahu, oh ini. Ternyata di situ ada air. Semalam hujan. Ternyata kita nggak tahu kalau bocor. Lagi masalah tes. Airnya kena di PowerPoint itu. Jadi itu yang membuat konslet. Untung rumahnya aman-aman. Tinggal semalam aman. Itu karena perlindungan Tuhan dan dia lega sudah 1 jam naik turun ngecek. Ternyata sudah ketemu masalah. Nah, sini tidak, karena semua sudah ditarik, kulkas sudah ditarik, dan yang membersih semua. Jadi ada kuasa. Semua ada kuasa. Mari kita praktek hidup ini supaya kita terima shalom dan hidup dalam shalom. Karena shalom yang di Alkitab itu kita fokuskan dengan shalom yang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kuasa kebangkitan itu khotbah minggu lalu saya dengarkan Pak Sam yang khotbah mengenai kuasa kebangkitan, dan hari ini kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus membawa apa? Shalom damai sejahtera. Persis yang didoakan Pak Tony. Kalau kita lihat di dunia tambah utang, tambah virusnya. Wah, apalagi tahun 2025 ya Pak Joy, Pak Joy tetap Joy karena namanya Pak Joy. Jadi tetap sukacita walaupun ini kan dagang ya Pak Joy. Harga bisa naik turun gitu ya Pak Joy. Itu Trump berulang, ya Presiden Trump berulang, bisa harga naik turun. Tapi kita jangan tergantung pada dunia. Mari kita kembali ke firman. Yohanes 20 kita baca mulai ayat 19 ya. Saya akan bacakannya.
3 hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu terkunci karena mereka apa? Takut. Ada orang-orang yang mereka itu ketakutan, sudah murid Yesus, sudah mengikut Yesus, sudah Yesus berpesan berulang-ulang, jangan takut, jangan takut. Seperti kita aja ini murid-murid Yesus, sering ketakutan. Saya juga, wah kalau ada masalah ini, masalah itu, bisa khawatir, bisa takut ya. Tapi di situ dikatakan, pada waktu itu, datang Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu kata-kata Yesus bukan hanya sekedar kata-kata damai. Langsung itu membuat damai. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Murid-murid itu apa? Bersuka ketika mereka melihat itu. Ketika melihat itu, mereka itu sudah bingung. Di mana Yesus ini? Ada yang bilang dicuri, ada yang bilang kuburnya sudah kosong, nggak ada. Ada yang berkata, tadi lihat Tuhan, tapi ya nggak ada di mana Tuhannya. Dan mereka itu juga sedang sedih. Oh, Tuhan bisa disalib. Matinya juga sangat menderita. Matinya juga sangat menderita. Terus bertubi-tubi. Dan Yesus harus dikubur. Ternyata di kuburnya juga enggak. Semua menjadi tanda tanya yang besar. Coba kalau kita itu ada di tengah-tengah murid dan jadi murid. Sama juga. Nah sekarang kita murid-murid zaman sekarang. Kita juga sering takut. Baru juga kabar, wah ada virus waktu itu. Seluruh dunia sekarang kena virus yang sama waktu COVID. Ngeri itu. Virus yang belum pernah ada, sampai akhirnya tidak ada, jadi ada. Banyak orang meninggal. Banyak saudara saya meninggal. Banyak saudara, teman-teman sudah juga meninggal. Itu karena kita. Syukur kalau kita lolos ya. Tahun 2025. Walaupun masih ada sisa-sisa, wah nanti ada apa lagi. Nah sekarang enggak virusnya bukan virusnya badan, tapi virusnya virus kantong. Apa itu virus kantong? Kadang-kadang uangnya ada, kadang-kadang kantongnya kosong. Nanti itu juga ada orangnya. Bagaimana nanti kalau begini, begini. Pekerjaan bisa hilang, bisa datang, bisa pergi, dan sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti situasi dunia terus, itu kita tuh hati kita bisa naik turun seperti yoyo naik. Kurs uang, dolarnya berapa ini? Dolarnya berapa? Saya mau ke Jepang aja lihat dolarnya berapa. Besok naik, besok turun. Wah, sudah turun. Saya bilang, besok aja kalau sudah mau berangkat baru tukar. Wih, tambah turun. Ya sudah, paling murah aja. Nah itu kita jangan hanya memikirkan uang. Uang itu bisa naik turun. Ya. Nah Tuhan itu tahu situasi kita. Maka Tuhan mau berfirman kepada kita. Pada usia indah. Supaya hidupnya tambah usia. Tambah indah hatinya. Amin. Hatinya bukan hanya rupanya. Indah hatinya. Hatinya apa? Hatinya. Coba kalau hatinya susah. Mukanya juga susah. Hatinya stres, mukanya juga stres. Coba hatinya sakit, badannya ikut sakit. Ya, sudah tertentu. Maka Tuhan patah semangat, jangan murid-murid bingung, jangan murid-murid takut, jangan murid-murid khawatir. Tuhan mau mereka tetap bersuka cita. Bagaimana bersuka cita? Firman-Nya bilang bersuka cita senantiasa. Hati yang gembira adalah obat. Tapi nggak bisa, sebab Tuhannya di mana Tuhan? Tapi bersyukur waktu itu Tuhan hadir.
pada saat yang dibutuhkan. Itu Tuhan Yesus itu tetap saya dulu, sekarang selamanya sama. Waktu itu Tuhan juga tahu. Murid-murid disuruh pergi naik kapal, dianya masih berdoa. Tapi di tengah malam yang gelap dan topan datang, Yesus pun tahu pada saatnya Yesus datang. Sampai muridnya mengira, oh itu hantu, padahal Tuhan. Ini Tuhan. Tuhan langsung tenang. Bisa tenang. Itu kalau firman. Itu kita terima, lalu kita ucapkan, itu punya pengaruh. Alam semesta juga bisa tenang. Listrik juga bisa muncul. Nah, mari saudara kita alami. Kalau Tuhan berkata di sini, shalom, damai, sejahtera bagi kamu. Shalom itu artinya damai, tapi lebih lagi lengkap. Ya ada damainya, ya ada keselamatannya, ya ada ketenangannya, ya ada kesembuhannya. Itu holistik, keseluruhan. Ya ada kesatuannya, seluruh lengkap. Itu shalom. Maka di sini damai sejahtera dalam bahasa aslinya mengandung arti shalom. Bahasa Indonesia damai sejahtera. Sudah damai sejahtera. Nah ini supaya masuk dalam hati, dalam kuasa Tuhan. Maka Tuhan tidak berkata sekali saja. Coba kita lihat berikutnya. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Mengapa sampai 2 kali? Tidak hanya 2 kali, nanti di ayat berikutnya. Tidak kita baca. Seminggu lagi waktu ketemu dengan Thomas, katakan lagi, damai sejahtera bagi kami. Nah, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku itu Yesus. Yesus itu Raja Damai. Yesus itu waktu lahir diberi nama Raja Damai. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang. Aku mengutus kamu. Jadi maunya Tuhan itu, kita terima damai, tidak untuk diri sendiri, tapi kita salurkan. Jadi damainya itu bisa menjalar. Tidak hanya virus yang menjalar, tapi damai lebih menguasai. Jadi kalau keadaan musuh menyerang kita dengan semua yang negatif, itu kalau dilawan dengan damainya Tuhan, itu damainya menang. Damainya menang. Damainya itu menjadi kenyataan. Sudah harus alami ini saya alami. Bukan berarti saya nggak ada masalah. Juga. Tapi dilawan dengan damai Tuhan. Jadi, waktu angin ribut datang, dilawan dengan damainya Tuhan. Ini mau khotbah, wah ada aja. Karena hari Jumat doa, hari Sabtu sibuk juga, hari Minggu khotbah. Hari Sabtu itu saya itu masih ini sebentar lagi, mesti ke rumah sakit ya, mesti cek. Kalau cek saya pasti udah suruh tinggal di rumah sakit. Masuk tinggal di rumah sakit untuk cek lebih lanjut. Sini kalau sudah cek sekali, oh belum jelas, cek 2 kali, cek, ya kan? Ya udah, pokoknya nanti malam doa dulu. Saya tolak ini penyakit udah oleh bilir Yesus sudah disembuhkan. Karena baru doain teman ya, teman itu di Queensland, dia speakingnya udah kali, tapi katanya masih ada, masih kemo lagi, sudah sembuh, sudah beriman sembuh, masih kemo. Itu masih ada sisa yang masih diselesaikan. Untuk bisa ikut merasakan dia. Sini coba ikut merasakan. No. Saya nanti jangan sampai ya kena terus. Tidak. Wah, waktu malam doa. Pas dipilih, pas
datang doa di rumah malam Jumat malam keliling pas tapi waktu malam itu urah pandang aku pujian seperti itu. Dikatakan pujian itu ada kuasa. Kurasakan kuasamu Tuhan. Kurasakan kuasamu Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Saya terima. Malam itu juga lenyap not-notnya. Puji Tuhan. Itu bahaya loh. Kalau ini terus tidak akan bisa. Tapi itu saya terima mujizat lenyap hilang sampai sekarang. Itu luar biasa. Ya, kita harus mengalami semua. Kalau udah tua itu nurutnya kan bisa pindah-pindah. Kalau ada nurutnya sini, pindah-pindah sini, nanti pindah sini. Kalau udah pindah sini, ayo jalan. Dia nggak mau nurut. Jalan supaya nggak nurut. Jadi kemarin dia jalannya ikut nggak bisa ikut dia itu. Dia bilang, saya jalan hari ini kan cabut sampai tol. Itu karena nggak mau nurut. Tapi kita ada yang jalan pintas. Kamu jangan nurut. Shalom. Jangan nurut. Itu ya harus balance juga. Exercise ya, makan ya, habis nanti disaksikan. Baru ketemu teman nih, kalau ketemu teman dokter, onkologis, dokter ini nanti diceritakan. Luar biasa. Istrinya ketat, jadi tidak boleh makan makanan dari vegetarian. Vegetariannya nggak boleh pakai bumbu-bumbu yang macam-macam. Jadi very plain. Nanti kalau sudah makan, ya mau bawa makan sendiri. Kasih makanan yang bikin takut nanti kalau ada macam-macam. Yang cuma gaduk-gaduk vegetarian. Suami udah siapin, saya juga bantu potong sayur. Hanya sayur, tidak pakai macam-macam. Tapi setelah dia lihat, ini bumbunya apa? Bumbunya ini ada minyaknya, nggak mau. Ada lomboknya, ya udah kita ini yang makannya macam-macam masih nggak nut. Puji Tuhan, jadi jangan cerita nut terus. Saya pikir damai shalom Tuhan. Ya, itu waktu kita itu kalau terus memikirkan hati ini dengan pikirannya jadi mati. Oke. Ini juga khawatir kalau waktu itu kemarin itu keras sekali. Apa itu sampai wrong. Tapi kalau sudah harus percaya sendiri. Begitu juga ini Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu itu sudah terima. Itu firman. Firman itu roh kehidupan. Jangan apa iya ya? Itu kan masih masalahnya masih besar. Bagaimana? Terima damai, pikiran damai, hati damai, mulut berkata damai. Loh, saya berkali-kali ada orang mau ngajukan saya ke pengadilan. Baiknya kini masih ngaju pengadilan. Lain nggak langsung. Saya pikir di Alkitab. Maju ke pengadilan. Damai. Langsung WA. Damai. Oke, damai. Kalau enggak, bisa pemanggilan. Ya. Teman saya itu maju pengadilan, rumahnya hilang satu. Belum cucuran air matanya sudah berember-ember. Nah kan jangan mau sampai maju pengadilan. Kecuali kita memang harus perkaranya itu Tuhan yang membela, jadi kemenangan. Wah itu lain masalah, jangan cerita macam-macam.
Yang penting kamu alami sendiri. Jadi Jadikanku berdamai. Orangnya nggak macam-macam, nggak macam-macam. Nah, begitu. Begitu juga ini khotbah ya. Bukan teori, tapi ini ngalami. Saya itu betul damai. Terus menerus. Jadi Tuhan berkata untuk kebaikan itu. Damai. Tuhan. Tuhan itu pembawa damai, sumber damai. Udah sampai mana tuh tadi? Tuhan. Tuhan itu sumber damai, dia raja damai, itu tangannya lubang. Tangannya lubang bersinar. Dia sumber damai. Dia sudah semua dosa ditanggung Tuhan. Dimatikan di salib. Dia berisi di salib. Semua penyakit akibat dosa ditanggung Yesus di salib. Supaya kita tidak menanggungnya. Itu perlu penyataan. Kalau sudah dapat penyataan, kita menerima damainya Tuhan. Shalom itu jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Terus tubuh. Tubuh itu perlu damai. Coba tubuh saudara, selnya itu kalau tidak damai, benturan. Contohnya ini, imun sistem itu ngatur tubuh supaya tubuhnya kuat dan melawan penyakit. Tapi ada imun sistem ini aneh, namanya benturan. Jadi nyerang tubuhnya sendiri. Wah, itu saudara saya juga alami itu begitu, sakitnya aneh. Bisa ya? Tiba-tiba nggak bisa gosok gigi. Nggak ada. Tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Tiba-tiba dia lemes, lemes, lemes. Itu menyerang ototnya. Itu harus damai. Maka perlu damai ini sudah minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan itu berkata, damai itu karena bukan soal ngomong. Sungguh damai. Roh, jiwa, tubuh. Nanti kalau ada yang sakit-sakit ya, praktek. Damai itu Tuhan aku alami. Supaya dirasakan itu. Masih cenut-cenut ya, damai. Damai, Bapak. Sampai nanti waktu Tuhan berkarya luar biasa. Oke, maka di situ Tuhan mau kita menjadi saluran. Terus Tuhan bilang, aku tidak membuat kamu itu begitu saja. Aku hembusin roh, firman roh kehidupan. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terima roh kudus. Ini penting. Nggak bisa damai kalau nggak ada roh damai, roh kudus. Roh kudus itu ada. Yesus minggu lalu dikotbahkan mati terus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Roh Kudus. Bapa kirim rohnya, roh yang membangkitkan, roh kuasa pembangkitan itu juga diberikan pada saudara dan saya percaya. Lalu terus itu menghidupi mortal body. Meskipun body ini mortal artinya fana, sementara, tapi dihidupi roh Tuhan lain. Sungguh baik. Saudara, aku ciptaan baru dalam Yesus. Manusia lama berlalu. Ini manusia lama dulu sakit-sakitan. Sungguh sakit-sakitan, udah mau mati berapa kali. Kurus terus. Sampai sekarang ini kurus. Tapi kurusnya kurus baru. Artinya kurus udah sakit-sakitan. Nah, itu yang melalui. Sekarang di dalam Yesus manusia baru, rohnya baru, jiwanya baru, tubuhnya baru, barunya baru, nggak sakit-sakitan. Jadi imani itu. Kalau imaninya aduh sakit, satu hari saudara ngomong sakit berapa kali? Sakit sungguhan. Nggak usah aku tanya. Nanti besok pusing lah, pegel lah, males jalan. Loh iya aku.
Nah ini kuasa firman. Kalau kita bilang terima damai, terima sukacita, hati gembira adalah obat. Walaupun masalah belum terselesaikan, itu ada bos Tuhan yang menyelesaikan. Satu demi satu, satu demi satu. Terselesai. Pengen menyelesaikan, nggak bisa. Tuhan menyelesaikan, bisa. All things possible. Amin. Oke, terus ada not ini. Berikut 3 ayat yang Tuhan berikan. Anugerah damai sejahtera. Itu anugerah. Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Terima, terima. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Bacalah, Vicky aja yang baca, ayo 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, saya terima. Damai sejahtera ku berikan padamu, saya terima. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Kalau dunia gimana? Saya bayangin kalau di Indo gitu. Kita bilang, waduh kenapa bisa? Kenapa ya harus ada itunya? Kertasnya merah tuh hijau harus ada di situ. Itu syarat dunia. Kalau damai menuntut, ya. Kalau nggak ada itunya nggak mau. Tapi Tuhan nggak menuntut, cuma kasih. Tinggal terima. Cuma terima aja kok berat. Terima di hati. Terima di iman. Terima seluruh hidup. Jangan bilang masa. Itu namanya nggak percaya. Ya, amin. Jangan gelisah tentang hatimu. Oh ya, tenang. Walaupun ini belum terbayar, masih ada hutang. Tapi Tuhan menyelesaikan hutangku. Nanti saatnya Tuhan. Ajaib. Mana jangan cerita ya. Aduh, hutang itu udah gak mungkin lagi. Kenapa? Besar ini. Sudah ketipu lagi, kena beban lagi. Tapi bisa bebas ajaib dari Tuhan. Atau ceritanya. Nanti kepanjang. Sesudah itu, kalau kamu di ayat berapa lagi berikutnya tidak seperti dunia, sekarang jangan kamu khawatir. Itu ulang-ulang. Tapi yang namanya khawatir itu selalu ada di sini. Begitu kita was-was, masuk khawatir. Jangan khawatir. Apapun kalau khawatir, berdoa. Tuh ada satu ibu sendirian, lampunya lepas. Dia nggak mau nyalain, takut. Jadi gelap padahal sudah berapa minggu ya? 2 minggu. 2 minggu ada ya? Saya udah tanyakan itu yang ngurus lampu. Belum ada jawaban, tapi terus dijawab. Dijawab fotonya dia kirim, saya kirim. Wah, nanti ya, ini kirim orang untuk membetulkan. Terus dia lihat, cuma begitu aja betulkan sendiri. Udah berani dia betulkan sendiri. Dia nggak punya tanggungan. Oh ya udah, suami saya nanti hari Minggu pulang betulkan lampu karena dia tukang listrik. Jemaat pengumuman kalau ada listrik rusak, ada gratis, nggak usah. Ya, itu puji Tuhan. Ayo bilang dari Tuhan damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui akal, memelihara hati dan pikiran. Hebat. Ini melampaui akal, itu nggak masuk akal. Tapi kalau itu damainya Tuhan. Ada ibu ya kesaksian sakit nggak tahu udah dia sakit. Dia rasa damai aja, tenang-tenang. Terus ternyata dia kena stroke. Kenyataannya kok nggak rasa sakit. Dia kena stroke. Karena damai tenang.
Jadi sehat-sehat. Oke ya. Tapi kalau kita sudah terima damainya Tuhan, nggak boleh disimpan sendiri. Harus dibagi. Siapa yang butuh damai? Share, share. Sini ini suka share. Bawa makanan share. Ada Bu Susan, ada Bu Mori, bawa makanan share. Buku kita share. Kita semua share. Wih, Vicky jangan ngomong aja. Ikut share. Oke. Masa so? Sudah jam berapa? Jam 11. Tadi listrik mati, sekarang listrik juga. Oh, jadi kamu masak. Wih, jadi cepat. Presto. Bisa prestonya saya bawa. Oke, nanti nyicipin aja. Karena kalau enggak cukup. Sedikit-sedikit. Itu namanya sop Yakub. Kesukaannya Pak Daniel. Saya nggak pernah dimasakin sop Yakub. Susah. Sebab itu yang bisa masak cuma Vicky. Sop Yakub. Oke, berikutnya di sini jikalau kamu berikutnya ayatnya Kolose 3:15 itu damai jangan disimpan atau ditaruh di ruang tamu, tapi suruh aktif, suruh jalan-jalan damai itu, karena itu Tuhan Yesus. Jadi damai sejahtera Kristus tidak apa jadi bos memerintah. Jangan kita merintah, dia yang perintah hatimu. Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuhnya dan bersyukurlah. Jadi biarlah damai memerintah. Sebab kalau damai itu tidak menguasai kita, si musuh itu suka mencuri damai. Nanti diambil damai. Jangan diambil musuh, tapi biarlah memerintah. Jadi suruh pemerintah di mana? Di seluruh ruangan rumah tangga. Yang sering itu orang-orang terdekat. Suami. Apa? Gak jelas. Jadi sudah saya jelaskan. Ini lama-lama jengkel. Jangan perintahkan damai. Jangan jengkel-jengkel sama suami. Semakin usia indah, semuanya serba indah. Telinga indah, mata indah, gigi indah. Harus ke dokter gigi dicabut. Ganti gigi supaya senyum indah. Ini gigi palsu, gigi subuhan. Masih gigi subuhan. Siapa yang udah gigi palsu, jangan angkat tangan. Ya itu, tahu saya. Ya Tuhan, bisa menciptakan gigi. Saya berusaha. Kalau udah punya gigi, nggak bisa gigi. Gigi. Mau foto juga susah. Gigi. Gigi itu udah keluar di sini. Gigi itu udah keluar di tempat lain. Hanya di sini dirahkan. Dan jumlahnya tertentu. Kalau sampai dicabut lubang banyak tidak. Wah, nggak asik. Tapi dokter sekarang hebat. Ada jalan, jangan khawatir. Ada gigi lebih putih dari yang satu. Oke, itu hanya soal gigi. Tuhan itu luar biasa. Jadi biar bos itu memerintah damai. Kalau pulang, jangan ingat-ingat yang menjengkelkan. Ingat damai. Dan selalu gitu. Habis itu, kalau ingat damai. Sudah nggak mau urus mana betul, mana salah. Mana betul, mana salah. Yang penting damai. Itu apa? High five. Coba sekarang high five satu sama lain. High five. Biasanya Sandra ini high five sama suamiku. Saya yang karena ini sobat. Itu adik dalam Tuhan. Ya. Udah tadi high five semua? Udah.
Tidak cuma sebelahnya aja, nanti semua ini high five. Kalau belum high five, belum damai. Ya, damai. Dan itu memerintah. Maka di sini ada satu ayat sulit. PR aja dah, ayat 23. Roh Kudus diberikan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, itu maksudnya damai. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni, kita nggak bisa. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Dan kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, saya nggak mau itu. Karena gini, kalau itu untuk penginjilan, belum waktunya, orang itu menolak Injil damai sejahtera, menolak pengampunan Tuhan, itu masih ada waktu proses didoakan supaya orangnya tidak menolak damainya Tuhan, tapi mendapat pengampunan dosa. Terjemahan lain saya teliti, ternyata itu juga kesalahan. Kemarin saya ngomong-ngomong sama anak soal error. Wah, dia itu error, jadi dia jengkel gitu. Error. Udah jangan error, saya bilang. Jangan bilang orang error. Kita ini yang error, ada error-errornya. Mama juga ada errornya. Udahlah kita selalu mengampuni aja. Dia error, ini ya error. Pikir kalau dia itu error, ini ya error. Jadi saling mengampuni. Jadi itu saya praktek. Sehingga kalau tidak, kita itu rugi. Damainya itu tidak. Nah, di Alkitab ada. Dulu saya disebutkan guru. Saya itu dari kecil. Namanya kaku, hatinya keras. Kaku, kesinggung sedikit, kita kaku. Kalau lembut, nggak kesenggol, nggak sakit. Tapi kalau kaku, keras, sakit. Nah, dulu kalau udah sakit, nangisnya dari pagi sampai malam. Itu kaku. Tapi disembuhkan Tuhan. Kalau tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Saya kaget. Jadi saya nggak mau. Nggak diampuni Bapak. Sudah diampuni Bapak, ya harus mengampuni. Nah itu sulit kalau ini. Dia itu menjengkelkan. Dia menjengkel. Rugi, rugi. Makanya kurus kalau jengkel-jengkel. Jadi saya nggak mau kurus-kurus terus, nanti kurus kering. Ya, kurus-kurus yang oke lah gitu. Jadi nah, berapa suami? Ya sudah. Jengkel seberapa ini udah. Sebentar aja jengkelnya. Sudah. Ya, jangan simpan. Nah, itu dibaca di Efesus. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak mau kalau kita itu uh, kehilangan damai. Ditulis itu di ini sumpah ya, tadi saya baca. Ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Maka kita semua boleh merasakan Tuhan bukan teori, tapi kenyataannya. Tadi saya pesan, suami udah damai. Sekarang mau bersaksi. Bersaksi sedikit aja. Tidak cuma istri, nanti bilang, istri talk only. Sekarang suami ikut talk. Beberapa waktu ini kadang saya itu merasa bukannya jenuh. Jenuh itu artinya kok bosan kok gitu-gitu aja gitu. Jadi bukan marah, enggak. Saya jenuh. Terus ingin ada apa ya racing gitu ya supaya agak gitu saya. Nah, hari itu hari Minggu yang lalu itu hari kebangkitan Tuhan. Ya. Bangun pagi-pagi saya ajak dua anak saya itu
Iya, saya punya dua anak. Anak besar sama anak kecil. Untuk Yang ini anak besar ya. itu aja. Anak besar saya ajak, yuk keluar yuk. Kita jalan kemana gitu ya. Kita ke pantai, kemana, relax-relax itu. Dia bilang, nggak mau. Bukan nggak mau, masih ada yang diselesaikan. Ya, anak besar nggak mau, anak kecil juga. Ya, udah, ikut papi. Oh, nggak mau. Semua nggak mau, dua-dua nggak mau. Dalam hati itu juga agak jengkel, tapi ya sudah. Saya terus bilang, ya dah, saya pergi sendiri aja. Saya pikir saya bisa drive, bisa ada uang, bisa ada segala. Saya pergi aja. Saya ambil kue sedikit gitu, sambil air, terus saya berangkat, pergi aja. Saya nggak ada rencana, tapi saya tuh ingat satu hari jalan di tempat kami itu namanya Old Northern Road. Jalan itu rupanya itu panjang sekali. Rumah kami itu nomor 298, itu nomor 300 gitu. Rumahnya itu ujung itu sampai 5.000. Nah, saya pikir saya tak coba aja. Nah, saya juga kepingin gitu. Di ujungnya itu ada tempat namanya Wiseman Ferry. Jadi saya coba ke sana. Wah, jalannya yang menarik sekali. Saya suka. Jalannya berkelok-kelok gitu. Wah, dalam hati saya pikir, wah, kalau tadi ngajak anak dua saya dua itu, wah, bisa ngomel. Saya senang sekali itu pemandangan yang indah. Sampai di sana juga lebih senang lagi. Jadi betul-betul hari itu secara fisik itu refresh, disegarkan. Sampai di sana saya lihat, wah ini kok bukan main bagusnya. Ada air, ada gunung, itu ada orang-orang yang itu loh, bagi apa yang naik sepeda motor itu 10, seperti di luar negeri. Ya, seperti ini kok di luar negeri gitu ya. Bagus sekali. Jadi saya lihat, nah waktu itu saya terus jalan kaki. Saya pikir saya jalan sebentar, nanti pulang. Nah, waktu jalan itu, saya lihat ada keluarga yang bawa anak kecil, 2-3 orang. Oh, kesana. Oh, terus saya lihat, oh, ada gereja di atas sana. Rupanya itu tepat juga baru mau mulai kebaktian. Ada kebaktian, ada gereja. Saya sebetulnya tidak pakai yang bagus seperti ini, saudara. Ya, ini seadanya aja, saya pikir saya juga mau jalan gitu aja. Tapi saya masuk aja ke gereja itu, ikut kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu. Sampai saya masuk aja. Nah itu boleh ikut masuk. Gereja kecil sekali, ya, seperti ini penuh, duduk saya. Kebaktiannya sangat menyegarkan jiwa saya. Ada sekolah minggu berbicara, khotbahnya berbicara sekali pada saya. Yes. Jiwanya juga disukai. Tuhan itu tahu kalau ini lebih lesu. Tapi yang menarik ini nih saya mau cerita. Di tengah khotbah itu, waktu masuk diberi kertas untuk pengunjung baru gitu, ada catatan, dikasih ballpoint. Ternyata ballpointnya itu tidak bisa, nggak bisa dipakai. Jadi saya itu lihatnya, ada ballpoint ya, ini nggak jalan ini. Saya lihat siapa yang punya gitu ya. Saya juga pakai kaos gitu tuh. Saya nengok ke belakang, di belakang saya itu ada orang Asia. Satu-satunya. Tadinya saya pikir cuma saya satu ekor itu. Iya. Dan dia waktu saya tengok gitu, dia itu senyum sama.
mantu itu mungkin dia lebih muda ya, jadi mungkin saya pikirnya mungkin oh ini orang gitu, dia ketawa senyum gitu, jadi senang juga ya, paling nggak ada satu orang teman orang Asia. Selesai kebaktian, satu orang bule datang, itu dia bilang gini, kamu bisa bicara sama orang itu di belakangmu itu, namanya Joe, ada tuh gitu ya, namanya Joe, Joe, dia dokter. Orang itu bilang gitu. Mungkin waktu itu dia pikir saya juga dokter. Saya nggak pakai topi gitu. Gondol dikit dokter. Topi sana aja sama dokter itu gitu ya. Nanti di luar. Gitu. Selesai keluar, saya oh ya saya kelihatan dia lagi. Saya ngajak ngomong. Ternyata betul dia itu dokter. Terus saya ngomong spesialis apa? Oh ini cancer. Bagian radioaktif medicine itu yang pakai radioaktif pakai itu seperti nuklir itu. Orang bukan main orang ini ya. Nah waktu ngomong dia bilang saya Buddhis, orang Buddha. Oh, bisa di sini orang Asia-nya cuma dua. Oh, istri saya ini orang bule punya saudara sepupu yang datang ke gereja ini. Jadi ketemunya di gereja ini itu. Itu. Oh gitu. Ngomong kami pulang. Tapi memang cukup baik. Saya pulang, saya ingat waktu sampai di rumah. Ah, mungkin ada maksud Tuhan ketemu orang ini. Gerejanya bagus, firmannya bagus, mungkin ada maksud Tuhan. Saya kontak dia. Kami makan di rumah. Jadi minggu malam itu saya juga capek. Sebetulnya pulang itu seminggu ini sudah nyari. Mana gereja? Saya masih jauh. Jauh 40 kilometer. Terus saya coba-coba. Oh, kamu dan ini ternyata nggak bisa datang. Jadi oke ya. Besok yang menarik. Dia bilang, besok itu masih hari. Besok kan lagi libur. Hari Senin itu lagi libur apa ya? Ya, itu juga. Hari kebangkitan itu kan. Perayaan itu. Pasca kedua. Besok saya bisa. Oh, libur masih. Jadi saya dalam hati sebetulnya juga capek juga. Senin siang itu ada acara di rumahnya Pak Ramli. Oke, oke. Apalagi dia bilang, oh saya nanti bawa makanan sendiri. Dia nggak mau makan makanan kita. Jadi oke datang ke rumah. Jadi sempat ngomong-ngomong. Nah, ngomong-ngomong, gimana? Saya suka nyanyi. Ya kita nyanyi yuk. Nyanyi lagu gampang sekali. Every day with Jesus is sweeter than the days before. Wah, hidup senangnya luar biasa. Terus bilang gitu, oke lah. Nanti satu saat kita ketemu lagi. Jadi yang waktu malam itu kita nggak bisa nginjili dia, nggak bisa. Tapi rasanya dia udah dekat. Sudah merasakan damai sejahtera dari kita. Ya, itu yang saya mengatakan bahwa kadang-kadang kita pikir Tuhan itu wah, nggak ada jauh gitu. Tuhan itu tahu hidupnya kita. Saya jenuh sekali waktu itu. Dan rasanya, kepingin kemana, kepingin pokoknya, kepingin keluar gitu. Tuhan kasih itu kesempatan. Saya pikir, wah kalau saya sendirian pasti juga nggak menyenangkan. Bisa menyenangkan. Terus bisa ketemu orang yang sangat menyenangkan sekali. Orang yang sangat pintar sekali, spesialis sekali. Studinya juga dia sempat di Amerika. Dan terus enak sekali. Dan orang ini
belum, dia bilang belum kenal Tuhan. Jadi ada kesempatan untuk menginjili dia. Itu aja. Luar biasa Tuhan itu mengetahui keadaan kita. Ya, ya kesimpulan kita lihat kesimpulan ini. Jadi kita semua supaya mengalami peace with God, peace with other, sesama, peace with yourself. Jangan sampai tubuhnya menolak kita juga, tapi damai. Seluruh sel-selnya damai. Ya, sudah. Terus peace with keadaan lingkungan. Jadi kalau saudara tinggal di Jesuit, jadi sumber damai untuk Jesuit. Tinggal di Hill, sumber damai untuk daerah sekitarnya. Tinggal di Kempsey, sumber damai untuk daerah Kempsey. Di mana Tuhan tempatkan menjadi damai. Dengan komunitas, dengan teman-teman, dan semuanya. Ya, in peace with God, with others, with yourself, with nature, dengan Tuhan sesama di saudaraku. Karena suami sudah ke Westman Ferry, di sana ada tempat retreat, siapa tahu kita ya pergi retreat sekali-sekali jalan-jalan ke sana, beautiful. Jadi kita kapan-kapan bisa pergi bersama-sama. ya, Damai seperti di luar negeri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman yang sederhana, tapi ada kekuatan kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan yang membawa damai sukacita, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kegelisahan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kebencian, mengalahkan segala-galanya, supaya itu tidak menjadi cancel rohani atau cancel jasmani, tapi sungguh-sungguh dihabisi oleh kuasa damai sejahtera. Sembuh dan sehat, dan kami mempunyai relationship yang baik. Sebab dia hidup, ada hari besok. Sebab ada Tuhan, sumber damai. Keluarga menjadi damai, hubungan damai, suami istri, orang tua anak damai, teman-teman damai, keluarga damai, eklesia Usinda penuh dengan damai sejahtera. Kami semua menjadi utusan-utusan Tuhan, penyalur damai. Mari semua taruh tangan di dada. Terima kasih Tuhan, saya terima damai-Mu. Sungguh saya terima. Kami terima, semua menerima. Sungguh-sungguh menerima. Karena firman-Mu, roh dan kehidupan, tidak akan kembali sia-sia dan memerintah di dalam hati kami, melampaui segala pikiran kami, dan semua tindakan kami, tindakan damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus semua berkata, amin.